Sejahtera untuk Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Trisniken, selaku pemandu acara mengucapkan selamat datang dalam acara Result Talk yang akan membedah jurnal berjudul Geospatial Analysis, The Impact of Agriculture Productivity, Drought and Irrigation on Poverty in East Java, Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Result Talk merupakan program kerja dari Divisi Training and Outreach Research Institute of Socio-Economic atau RISET sebagai wujud nyata dalam penyediaan wadah guna menambah pengetahuan dan skill serta sharing dengan para kompeten khususnya dalam profesi peneliti. Sebelum masuk pada inti acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Sebelum memasuki pada inti acara, saya rasa pemaparan materi ini akan kurang lengkap rasanya jika tidak dipandu oleh moderator kita yang tentunya sangat keren, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan Deputy Director for Training and Outreach Research. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita pada hari ini. Kepada Ibu Yesi Yuliana Amalia, disilahkan untuk mengambil acara. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Niken selaku Master of Ceremony dalam acara Reset Talk pagi hari ini. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Yuliana Amalia. Saya akan memandu jalannya acara Reset Talk kali ini selama kurang lebih 1 hingga 2 jam ke depan. Semoga semua teman-teman hari ini sehat semuanya dan jangan lupa nanti semangatnya dijaga terus hingga akhir ya. Nah, berbicara mengenai Reset Talk kali ini kita mengambil topik tentang bedah jurnal yang berjudul Geospatial Analysis, The Impact of Agriculture, Productivity, Drought and Irrigation on Poverty in East Java, Indonesia. Kita ketahui bahwasanya pertanian seringkali menjadi sektor ekonomi yang rentan terhadap kemiskinan karena jumlah faktor, termasuk keterbatasan terhadap akses sumber daya, kurangnya teknologi modern, lalu faktor alam termasuk juga perubahan iklim. Perubahan iklim ini dapat menyebabkan fluktuasi cuaca yang lebih ekstrim, termasuk periode kekeringan yang lebih panjang ataupun menjadi lebih parah. Sehingga kondisi ini menghambat kemampuan masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya air itu secara efektif menjadi lebih sulit. Terutama dialami oleh negara-negara berkembang yang bergantung pada sektor pertanian. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan bedah jurnal tersebut, di mana jurnal ini baru publish, teman-teman, pada tanggal 28 Mei 2023 di jurnal Letters in Spatial and Resource Science di Q2. Ya. Nah, untuk bedah jurnal hari ini kita akan bersama langsung dengan penulisnya yaitu Mbak Yesi Rahmawati. Nah, untuk itu izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu ya. She was also a banker, but she was more like IB side. Nah, beliau bernama lengkap Yesi Rahmawati, SEMEC. Beliau lulus S1 di Universitas Airlangga Surabaya, jurusan Ekonomi Pembangunan dengan konsentrasi Environmental Economics. Lalu melanjutkan pendidikannya di S2 Ritsumeikan University Kyoto, Jepang dengan titel Master of Economic Development. Beliau mengawali karirnya menjadi staf ahli di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lalu melanjutkan menjadi peneliti di Regional Economic Development Institute, dan saat ini beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Adapun
beberapa award dan grant yang beliau dapatkan ini cukup banyak ya. Dan yang terbaru adalah beliau mendapatkan International Young Researcher Award dari World Renewable Congress 2023 yang diadakan di Kuala Lumpur. Nah, nanti setelah beliau membedah jurnal ini tentang geospasial, beliau juga akan sedikit bercerita ya, bagaimana pengalaman beliau, perjuangan beliau untuk mendapatkan International Young Researcher tersebut. Mungkin seperti itu untuk CV dari Mbak Yesi Rahma. Nah, ini nanti pemaparan dari materi itu kurang lebih 40 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi kita akan lebih banyak di sesi diskusi. Nah, saya harap teman-teman bisa aktif ya untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa drop di kolom chat atau nanti bisa raise hand secara langsung pada sesi Q&A. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita yang luar biasa ini, yang sering tertukar namanya dengan saya, karena sama-sama Yesi. Monggo Mbak Yesi Rahmawati untuk mengambil alih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yesi dan Mbak Niken ya atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya ya untuk berbicara terkait salah satu jurnal yang baru aja terbit ya. Oke, sebelum kita masuk ke arah technical banget nih ya, jurnal ini tuh sebenarnya saya buat itu tahun 2021 Agustus ya, berarti 2 tahun yang lalu. Terus sempat saya buang atau sempat tidak dikerjakan lagi itu pada tahun 2020. Terus ketika saya ke Jepang waktu itu, terus salah satu sensei saya bilang kayak karena waktu itu beliau baru aja publish di Top Tier, terus beliau bilang gini ke saya, "Yes, ada nggak salah satu abandoned paper dirimu gitu kan yang bisa masuk jurnal yang bagus gitu." Karena ditantang seperti itu jadi kayak oke, I need to do something gitu ya. Jadi, itulah kenapa, waktu itu saya memutuskan untuk, meneruskan, per ini gitu ya. Awal timnya dibentuk itu hanya saya, Andika, sama satu teman saya yang ada di Jepang. Cuman karena teman saya yang ada di Jepang itu, istilahnya beliau tidak terlalu mengerti East Java gitu ya, jadi di-drop dan akhirnya saya memutuskan untuk menambah Anissa sama Mas Ikrom. Ini dua ini adalah kayak tim research saya yang udah bantu saya mungkin 1 tahun belakangan ini gitu. Ya jadi jurnal ini waktunya tuh panjang, jangkanya tuh panjang gitu ya. Waktu pengerjaannya tuh panjang, sempat di-drop terus habis itu tiba-tiba muncul lagi dan entah kenapa tiba-tiba alhamdulillah gitu ya rezekinya dapat jurnal selevel LSRS gitu, which is untuk saat ini hanya dua orang dari Indonesia yang bisa masuk ke situ. Gitu. Jadi itu background story-nya. Jurnal ini sebenarnya nggak terlalu advance kalau kita ngomongin masalah spatial econometrics. Jurnal ini sangat-sangat basic. Mungkin yang menjadi istilahnya kayak strength gitu ya, kekuatan dari jurnal ini adalah storytelling-nya gitu ya. Saya percaya setiap jurnal itu punya rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi ketika kalian bisa memperkuat strength kalian gitu ya, dan istilahnya mengeliminasi kelemahan jurnal kalian, itu akan menjadi salah satu poin penting untuk sebuah jurnal accepted di istilahnya international publication gitu. Oke, hari ini adalah apa yang akan saya bicarakan. Ini standar sekali, mulai dari motivation, research question, literatur gap. Tapi nanti saya nggak akan terlalu banyak ngomong masalah literatur gap, material and methods. Nanti juga saya tidak akan terlalu banyak ngomong di sini. Nanti mungkin saya akan banyak menambahkan di result discussion, poin di situ sama concluding remarks. Oke. Sebenarnya jurnal ini mungkin menjadi jurnal satu-satunya di Indonesia yang membahas kemiskinan dan poverty. Ya.
biasanya jurnal-jurnal yang membahas kemiskinan sama poverty itu berada di daerah-daerah Afrika, daerah kontinen Afrika, entah itu Afrika secara kontinen atau mungkin cross country, dan di India. Karena di sana itu mereka sudah tahu, oh ternyata poverty sama kekeringan sama kemiskinan ya, itu mereka sangat closely related. Tapi kalau di Indonesia, alhamdulillah kayak belum ada jurnal yang membahas itu. Nah, ketika kita melihat kondisi dari Indonesia sendiri gitu ya, banyak banget, saya nggak tahu ya, kalian berasal dari mana gitu ya, tapi kalau dari saya asli Nganjuk gitu kan, hampir setiap tahun itu petani-petani merasakan terkait kekeringan, ya. Mungkin karena irigasinya nggak jelek gitu ya, nggak bagus gitu ya, karena mereka hanya punya satu diesel gitu ya, dan lain-lain lah, banyaklah hal banyaklah hal yang mendasari hal itu. Nah, itu yang menjadikan istilahnya ide awal untuk mengembangkan jurnal ini. Jadi memang berangkat dari permasalahan yang ada di hometown saya gitu. Terus sebenarnya ketika kita melihat drought, Nah, sebelumnya ya, hubungan antara drought sama extreme weather itu, ya extreme weather ini bisa jadi storm itu apa ya? Badai. Sorry, badai. Hubungan dua hal ini ya dengan poverty itu bisa melalui dua channel. Ya, yang pertama, biasanya dua hal ini ya, drought sama extreme weather ini dia itu biasanya menghancurkan water supply ya, atau supply dari waternya. Karena ketika water supply-nya dihancurkan, maka agriculture productivity dia akan turun drastis, ya nggak sih? Nah, yang kedua ya, sama extreme weather ini mempengaruhi poverty karena itu kita ngomongin masalah dari family household-nya atau household farmer-nya gitu ya, atau petani yang income terbesarnya adalah agriculture ya. Nah, kenapa? Karena ketika terjadi drought, terjadi kekeringan, sama terjadi extreme weather, entah itu storm dan lain-lain gitu ya, mereka akan memaksa household ini untuk menggunakan saving mereka. Kalau mereka punya saving, kalau nggak punya ya berarti mereka ngutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan farmernya, kebutuhan ladangnya gitu. Nah, kebanyakan di Nganjuk gitu ya, karena saya berasal dari Nganjuk, orang-orang itu tidak punya saving gitu. Jadi ketika terjadi drought, terjadi kekeringan, yang mereka lakukan adalah mereka menghutang ke orang lain, entah itu sanak keluarga dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka melakukan itu, justru itulah yang membuat mereka itu malah terperangkap dalam kemiskinan yang lebih dalam lagi. Dan itu sebabnya itu nanti akan terjadi vicious cycle di situ. Ya, jadi itu dua channel yang mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di chapter kelima. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah poverty, kita ngomongin masalah drought, beberapa dari kita pasti kalau mikirnya kita bisa menggunakan time series atau panel gitu ya. Bisa nggak ya? Bisa, time series. Sementara itu kami menggunakan spatial econometrics, which is satu level lebih advance lagi dibandingkan dengan panel. Akan tetapi spatial econometrics yang saya gunakan ini sangat terlalu basic ya. Mungkin kalau saya share do file-nya kalian bisa langsung run tanpa istilahnya tanpa mikir panjang lah gitu. Jadi beberapa penelitian sebelumnya itu mengetahui ya, ternyata ada spatial econometrics atau spatial autocorrelation di dalam drought sama poverty yang ada di Jawa Timur. Oke. Ya, jadi seperti itu kenapa kami menggunakan spatial econometrics. Cara mengetahuinya kita melihat Moran AI-nya gitu ya. Tapi itu metodologi banget gitu ya. Nanti kalau ada yang tanya seperti itu nanti akan saya jawab. Tapi mungkin untuk saat ini saya tidak akan menjelaskan begitu banyak terkait spatial econometrics. Jadi seperti itu, banyak jurnal atau publication atau paper yang dia itu sebenarnya sudah menggunakan spatial econometrics untuk melihat relationship dari drought, dari kekeringan ke poverty ya, seperti Sri Lanka, India, ini sudah ada listnya gitu. Tapi di Indonesia belum ada kecuali yang Rosalia ini.
Akan tetapi Rosalia ini dia tidak menggunakan spatial econometrics, tapi dia menggunakan mikrodata. Mikrodata, saya lupa sebenarnya. Tapi dia ini menggunakan mikrodata ya. Oke, this is the next one. Ini adalah scope area dari research kami ya. Bisa dilihat Indonesia ada banyak ya, mulai dari Sumatera sampai dari Irian Jaya. Kalau ditanya kenapa milih Jawa Timur gitu ya spesifikasinya, ya karena saya hanya melihat hal itu, moran air yang bagus, yang istilahnya memenuhi standar itu dari Jawa Timur untuk drought-nya, untuk kekeringannya. Tapi kalau yang lainnya, apalagi nasional, itu tidak ditemukan spatial econometrics di nasional atau per provinsi. Jadi itulah sebabnya kami fokusnya di Jawa Timur. Dan juga karena mungkin saya berasal dari Jawa Timur ya, kenapa saya memutuskan pakai Jawa Timur gitu. Oke, next. Jadi di sini untuk spatial econometrics, sebenarnya spatial econometrics itu sama kayak panel. Yang membedakan adalah spatial econometrics itu dia membutuhkan satu file lagi yang namanya shapefile. Ya, satu file lagi yang bernama shapefile. Jadi shapefile ini dia mempunyai data-data longitudinal, data-data spasial yang isinya itu data longitudinal, data bujur lingkar utara, selatan dan lain-lain gitulah ya pokoknya. Ya, jadi seperti itu. Jadi datanya ini hampir sama kayak panel ya, dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Kami mengumpulkan data itu dari BPS of course, sama BNPB. Kenapa saya suka ekonomi bencana? Kalau ekonomi bencana itu datanya itu udah pasti ada gitu. Jadi nggak terlalu sulit untuk cari dari ekonomi bencana. Oke. Ini saya mohon maaf ya, sebenarnya saya masih rada habis selesai dari rumah sakit gigi. Jadi kalau ngomong mungkin sedikit kurang jelas. Tapi nanti kalau kalian kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Ya, awalnya data ini ya awalnya kami tuh hanya running antara hubungan dari poverty sama production and drought. Karena pada waktu itu saya melihatnya saya cuma pengen ngetes tiga relationship dari variabel-variabel ini aja gitu ya. Akan tetapi ketika sudah masuk ke dalam proses review, salah satu reviewernya komen gitu, kamu nggak bisa istilahnya kamu nggak bisa memasukkan dua variabel ini aja, production, agriculture production, ini agriculture production ya, agriculture production sama drought gitu ya, karena banyak hal yang tidak bisa, banyak omitted variabel yang istilahnya tidak kamu concern di dalam model ekonomimu gitu ya. Terus karena mereka berkata seperti itu gitu ya, dan saya sudah berdiskusi ke beberapa orang, kami it means waktu itu saya, Andika, Mas Ikrom sama Mbak Nisa memutuskan untuk memasukkan ya Human Development Index HDI sama irrigation sama GDRI ya. Nah, untuk cari irrigation ini juga setengah mati ya waktu dulu ya, karena data dari irrigation sendiri itu sangat sulit gitu ya. Jadi pada waktu itu, dan data dari dari irigasi itu dia hampir setiap tahunnya itu tetap ya, jadi nggak ada perubahan, nggak ada penurunan sama sekali, karena data irigasi di Indonesia itu ya gitu-gitu aja, sama kayak data road dan lain-lainnya gitu ya. Jadi waktu itu yang menjadi masalah adalah di sini gitu. Tapi alhamdulillah ketika kami dapat datanya gitu ya, kami dapat proksinya, ketika kami submit justru mereka malah, oh ya this is good gitu ya, mereka malah seneng pada waktu itu. Untuk kontrol variabel lainnya ada HDI sama gross regional domestic product. Ini hanya kontrol variabel biasa yang mungkin tidak terlalu penting gitu ya. Maksudnya semua kan kontrol variabel kan. Nah, dua hal ini kayak gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya saya tidak akan terlalu banyak atau panjang menjelaskan terkait spatial econometrics, karena di sini saya ingin share hasil dari penelitiannya ya. Jadi ini adalah
deskriptif statistiknya, ya kan? Mirip banget sama panel, there is nothing difference. Cuman bedanya adalah pakai shapefile. Nanti shapefile-nya tidak saya share ya. Oke, nah ini adalah model yang kami angkat ya, pakai SAC, SCM, SAR, SEM, sama GSPRE. Ya, jadi kami pakai 5 model pun itu kami bagi 2 lagi, jadi fixed effect sama random effect gitu. Ya, mungkin bagi yang tanya kenapa kok pakai 5 model ini, kenapa pakai fix sama random effect, mungkin kalian perlu baca bukunya Anselin atau bukunya Elhorst. Di situ terdapat basic informasi basic atau general terkait spatial econometrics, kapan kita menggunakan SIC, SCM dan lain-lain, kapan menggunakan FEM sama REM gitu ya. Di situ ada semua informasinya. Mungkin nanti kalian akan bisa dapat informasi yang jauh lebih banyak dari situ. Tapi nanti kalaupun mau tanya nggak apa-apa juga ya. Oke. Jadi kita sudah masuk ke dalam result and discussion. Ya, jadi cara untuk menentukan kita pakai spatial econometrics atau tidak itu hanya istilahnya itu hanya melewati satu cara, yaitu ada namanya Moran eye test. Ya, jadi Moran eye test itu dia adalah sebuah metodologi yang digunakan untuk melihat spatial autocorrelation di dalam paper itu. Apakah ada Moran eye test, apakah ada spatial positif atau negatif spatial autocorrelation di dalam model kita gitu ya. Tapi di sini saya tidak men-share Moran eye, karena Moran eye itu digunakan ketika kalian itu ragu ada atau tidaknya spatial autocorrelation di situ. Biasanya saya gunakan ketika negara atau provinsi, pokoknya scope area itu ada laut di situ atau ada danau yang dia itu istilahnya menjadikan jarak antara satu daerah ke daerah yang lain. Oke. Jadi seperti itu basic sekali untuk spatial econometrics. Nah, sebelum masuk ke dalam SDM modelnya, kita pertama yang harus menentukan yaitu kita menentukan apakah kita pakai fixed effect atau kita pakai random effects. Ya, ini hampir sama kayak panel, basically sama gitu ya. Kita bisa pakai fixed effect atau bisa pakai random effect gitu. Kalau di dalam di dalam spatial econometrics. Nah, tesnya itu pun juga sama, kita pakai besaran. Sebenarnya ada beberapa tes lain gitu ya. Maksudnya ada beberapa tes lain yang bisa istilahnya membuat kita tahu model kita itu bagusnya pakai fixed effect atau pakai random effect gitu ya. Tapi untuk kali ini saya pakai besaran gitu. Nah, kan tadi saya dibilang di sini kan kita pakai 1 2 3 4 5 model ya. Lalu gimana caranya kita mengetahui apakah model mana yang paling baik gitu ya. Nah, di dalam bukunya si Elhorst itu ya, itu ada yang bilang kalau cara untuk mengetahui model paling baik untuk spatial econometrics itu ada 2 ya. Cara pertama adalah untuk melakukan LM test. Ya, cara yang kedua adalah untuk melihat AAC-nya atau AKIC Information Criterions yang ada di sini. Ya, jadi penggunaan AAC ini untuk melihat model mana yang best fit di dalam model, ya, itu kalian bisa baca itu di Anderson atau Anderson and Burham atau mungkin Elhorst juga pernah nulis terkait itu, atau Anselin juga pernah menulis itu. Kalau kalian pengen lihat modelnya yang Indonesia banget gitu ya, kalian bisa googling atau cari papernya Vidyatama pada tahun 2014. Jadi papernya Vidyatama ini untuk spatial econometrics di Indonesia didewakan ya sampai saat ini ya. Bahkan papernya Pak Budi Resosudarmo pun mungkin masih kalah dengan papernya Vidyatama ini. Gitu, nanti kalian bisa cek-cek lagi kalau kalian istilahnya pengen pengen mempelajari lebih jauh terkait spatial econometrics di Indonesia. Oke, nah ini kita masuk research and discussion. Sebelumnya
hasil yang kami peroleh itu sangat shocking, sangat interesting, sangat menarik, tapi pada apa ya, shocking but interesting gitu ya, karena awalnya saya tidak mengira hal tersebut akan terjadi. Hipotesis saya adalah waktu itu kemiskinan dan apa namanya, kekeringan itu saling berkorelasi pada waktu itu, ya. Karena secara spatial econometrics dia ada spatial autocorrelation gitu ya. Akan tetapi ya bisa dilihat di sini untuk disaster itu dia sama sekali tidak signifikan. Untuk keempat, seharusnya 5 ya ini. Keempat modelnya. Itu adalah salah satu red flag. Alhamdulillah waktu itu karena kita storytelling-nya diperkuat, jadi mereka mau gitu ya. Tapi ketika kalian lihat role-nya ya, ketika kalian melihat spatial apa namanya, interaction-nya di sini, spatial autocorrelation-nya di sini, untuk panel SDM dan panel SIR, untuk panel SIM dan SAC itu mereka dua-duanya keempat-empatnya itu statistically significant, which is what it means then. Apa artinya? Ya berarti terjadi spatial autocorrelation di dalam kemiskinan dan kekeringan yang ada di Jawa Timur. Yang artinya ya kalau pengen melihat kalau pengen apa namanya, menjelaskan itu dengan lebih simpel lagi, kekeringan dan apa namanya, kemiskinan di Jawa Timur ketika dia mempengaruhi satu area, dia akan mempengaruhi area lainnya. Ya, jadi kayak gitu. Seumpama mana ya, Nganjuk itu dia ada kekeringannya berapa hektar gitu ya. Nah, ketika Nganjuk itu punya kekeringan, dia juga akan mempengaruhi daerah sekitarnya. Daerah sekitarnya itu berarti mana? Jombang, Madiun, Kediri, Bojonegoro, dan lain-lain. Gitu. Nah, itu yang dimaksud sebagai spatial autocorrelation. Ketika terjadi sesuatu di dalam suatu daerah, dia akan membuat daerah lain merasakan yang sama. Jadi kalau dia daerah itu menderita, dia ngajak teman-teman lainnya. Jadi kayak gitu, ya. Oke, tapi di sini saya highlight jika meskipun ada spatial autocorrelation ya, tapi disasternya itu dia tidak sama sekali signifikan pada poverty atau pada kemiskinan. Yang artinya kekeringan itu dia tidak mengakibatkan kemiskinan, which is quite shocking gitu ya. Maksudnya itu sangat apa ya, shocking gitu. Dan itu berbeda dengan beberapa literatur review yang sudah kami lakukan gitu. Oke, next. Ini kan saya sudah bilang dari awal ya, hasil dari penelitian ini sangat shocking dan mungkin itu sebabnya mereka menerima paper ini karena paper ini out of the box, outlier, dengan menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Hasil yang pertama yang berbeda itu adalah terkait perbedaan antara dua hal ini ya. Yang kedua adalah terkait ternyata agriculture productivity itu meningkatkan kemiskinan. Kayak gimana caranya ketika terjadi agriculture productivity-nya naik ya, itu bisa meningkatkan kemiskinan. Justru malah ketika petani itu meningkatkan output dari agriculture-nya, justru malah petani itu makin miskin. Ya kayak gimana caranya gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah ketika ketika kami melakukan proses review pada waktu itu gitu. Mereka tuh reviewernya against gini. Kok bisa productivity itu tidak mempengaruhi kemiskinan, tapi dia malah positif hubungannya. Jadi ketika agriculture productivity naik, maka kemiskinan juga naik. Kayak what the hell ya, gimana gitu kan. Padahal di dunia di daerah lainnya gitu ya, kayak di Afrika, di India yang saya cerita tadi, itu mereka malah ketika agriculture productivity naik, maka kemiskinan turun karena petani malah merasa welfare-nya naik, income-nya naik, jadi kehidupannya jauh malah lebih baik gitu ya. Itu yang terjadi di India sama di Afrika, tapi tidak terjadi di Indonesia. Kayak what's wrong with East Java gitu kan, kayak kenapa, apa ada yang salah dengan East Java gitu ya, Jawa Timur. Nah ternyata
ya, setelah kami melakukan beberapa hal, beberapa hal terkait kayak kajian literatur yang lebih lagi gitu ya, kami mencoba mencari supporting data yang lain gitu ya, ternyata positif impact ini, dan ini gede loh ya, 41% loh ya, kayak 40-an ya kan, semua model 40-an kan, kayak 40%. Gimana caranya gitu ya? Ternyata ya, agriculture productivity yang meningkat itu dirasakan ya benefitnya oleh bukan orang-orang miskin, akan tetapi orang-orang dari menengah ke atas. Menengah ke atas it means kayak kalau di Nganjuk ada tengkulak, terus ada pengepul, terus ada orang-orang yang mempunyai farmer yang mempunyai ladangnya itu besar atau itunya itu besar, sawahnya itu gede gitu. Jadi bukan petani-petani yang justru mereka tuh under poverty. Jadi petani-petani yang under poverty yang istilahnya yang mereka miskin, mereka akan tetap miskin. Ya kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena dua hal tadi. Ya dua hal yang sudah saya jelaskan di sini tadi. Nah, jadi seperti itu. Ini merupakan istilahnya ketika saya tanya ke reviewernya bilang ini merupakan hasil yang menarik and you should show it to the world gitu ya, karena ya ini belum pernah ada sebelumnya kayak di negara-negara yang lain itu tidak ada seperti Indonesia di East Java, di Jawa Timur lebih tepatnya gitu. Ya, jadi ternyata kenaikan agriculture productivity itu dia meningkatkan secara signifikan ya. Dia meningkatkan secara signifikan poverty, kemiskinan. Lalu pemerintah itu harus gimana kayak ya kalau agriculture productivity meningkat, kemiskinan meningkat, lalu pemerintah itu harus membantu petani kayak melalui apa? Gitu. Itu kan yang menjadi pertanyaan kan. Nah, itu sebenarnya it was quite hard kayak itu tuh pada waktu itu sangat sulit untuk kami ya, sangat sulit untuk kami untuk mencari storytelling behind it gitu ya, untuk mencari reason di balik itu gitu. Ya. Jadi hal itu terjadi di Jawa Timur. Saya nggak tahu di Jawa Tengah kayak gimana, tapi saya bisa mengatakan secara istilahnya data mengatakan gitu ya, kalau agriculture productivity itu meningkatkan kemiskinan sebesar 40%. It is quite high, ya nggak sih? Kayak 40% itu tinggi kan ya. Nah, hal itu yang terjadi di Jawa Timur. Oke. Dan value chain antara petani dan dan konsumen di dalam agriculture sektor itu sangat tinggi. Nah, itu yang menyebabkan juga kenapa ketika agriculture naik, poverty di dalam pertanian itu justru naik gitu. Jadi yang makan benefitnya itu bukan yang ada di bawah, bukan yang vulnerable people, bukan yang small scale people, small scale farmer, tapi justru orang-orang yang ada di atasnya, orang-orang yang tidak melakukan pertanian. Orang-orang yang tidak istilahnya berhubungan langsung dengan pertanian itu. Jadi kayak pengepul, tengkulak, orang-orang yang punya sawah besar dan lain-lain. Gitu. Ya. Dan biasanya hal yang terjadi kedua itu adalah ketika terjadi ini supply and demand ya, ini basic supply and demand agriculture sector. Ketika masa panen, apa hal yang akan terjadi? Agriculture product harganya itu turun, kayak itu turun drastis banget. Saya bisa mengatakan seperti itu karena saya anaknya petani, jadi saya tahu ya selama berapa puluh tahun saya hidup, hal itu terjadi setiap waktu, gitu. Itu menjadi salah satu PR yang mungkin pemerintah bisa lakukan atau perbaiki di masa depan. Oke. Nah, karena kami menemukan hasil yang sangat kayak wow, yang sangat interesting gitu ya. Dan mereka istilahnya tidak bergeming, kayak maksudnya kayak ya kamu nggak harus istilahnya kalau kamu mau terbit di sini, kamu harus mencari storytelling yang bagus gitu kan. Karena kami sudah waktu itu ditantang seperti itu, maka kami melakukan kajian literatur, kami melakukan
mencari supporting data, dan diketahuilah ya, ternyata agricultural productivity ini yang atas, ya, ketika terjadi agriculture productivity naik, maka household expenditure itu malah turun. Ya, jadi ternyata petani itu ketika agriculture productivity naik, mereka malah konsumsi konsumsi yang lebih sedikit, gitu. Apa yang terjadi? Itu kan bisa istilahnya kita bisa mengimplikasikan kalau petani itu dia tidak mempunyai income yang cukup untuk menaikkan household expenditure ketika terjadi panen, gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi ternyata kalau kita petakan lagi, ya, kita mencari reason, kita mencari alasan di balik kenapa productivity itu, kenapa productivity itu dia berkorelasi positif terhadap poverty, itu adalah ya karena ya ketika terjadi agriculture productivity naik gitu ya, household expenditure-nya tetap atau bahkan turun. Ini sebesar 18% loh ya. Nih. Ya, and that's quite high, kayak seumpama apa namanya 1.000.000 awalnya terus turun 18%, it's quite high for farmer, for small scale farmer gitu kan. Jadi itulah yang menyebabkan istilahnya petani Indonesia itu yang kecil makin kecil. Jadi yang awalnya 1 hektar jadi setengah hektar, setelah setengah hektar jadi 100 ru gitu ya. Yang setelahnya 100 ru jadi 20 ru gitu. Jadi kayak gitu. Jadi istilahnya mekanisme seperti itulah yang terjadi di Jawa Timur pada waktu tahun 2010 sampai tahun 2005 berapa ini? 20 atau berapa? Ya pokoknya pada waktu scope study ini. Itulah yang terjadi di Jawa Timur. That's quite sad. Ini sangat ini sangat menyedihkan. Yang benar-benar menyedihkan karena kalau istilahnya kita tidak menjaga petani untuk terus melakukan kegiatan pertanian, apa yang akan terjadi, lalu mungkin 20 atau 30 tahun lagi kita akan makan makanan sintetis. Ya, itu yang istilahnya menjadi concern, dan kenapa mereka itu adalah editor dan reviewers dari jurnal ini mengatakan kalau jurnal ini bagus sekali karena dia itu melihat sisi lain dari ketidakadilan yang terjadi di petani di negara berkembang khususnya Jawa Timur. Itu sebabnya mereka misalnya we accepted jurnal ini gitu. Ya, itu kalau kita melihat secara time series ini ya. Lalu yang kedua adalah kalau kita melihat secara panel, kalau kita melihat secara cross section di sini ya bisa dilihat ini adalah district level data productivity sama household expenditure, tapi pada district level seingat saya ini waktu itu tahun 2018 saya ambil datanya, bisa dilihat agriculture productivity sama household expenditure dia juga mempunyai relationship negatif. Ya, saya lihat di sini. Dan ketika productivity-nya berada di atas, ya, household expenditure-nya dia di bawah. Yang artinya ya ketika agriculture productivity-nya naik, household expenditure-nya dia turun gitu. Bahkan bisa dilihat ini, ya, bisa dilihat di sini, ini gap-nya sangat tinggi sekali. Kayak bayangkan kayak keluarga kalian mengalami hal ini. Bayangkan kalau seumpama kalian punya saudara petani gitu ya, atau tetangga petani yang mengalami hal ini. Nah, ini di mana? Ini di daerah Kota Blitar, Kota Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya. Kalau Surabaya wajar ya, karena Surabaya nggak ada itu. Kota Batu juga wajar. Tapi untuk yang Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Madiun itu gimana? Bagaimana nasib istilahnya petani yang ada di sana gitu. That's a big question. Nah, itu adalah hasil kami dan istilahnya bagaimana caranya kami memberikan storytelling yang bagus untuk untuk bisa menembus paper itu gitu. Lalu next. Oke. Next, kita ngomongin masalah kontrol variabel yang lainnya. Ya, bisa dilihat di sini untuk IPM dia tidak statistically significant. Ya, untuk PDRB dia statistically significant dan itu negatif, which is good, which is sesuai dengan
kajian literatur review yang sudah kami lakukan. Jadi there is nothing wrong with it. But as you can see here, ketika kalian melihat irrigation, melihat data dari irigasi, ya bisa dilihat di sini dia tidak statistically significant dan dia negatif. So that is also a big question. Kayak ini tuh masih menjadi red flag-nya di kami gitu. Tapi ya, oke, Oke, ini kan FEM ya. Ini saya pakai FEM. Tapi ketika yang ada satu lagi REM, itu dia statistically significant. Jadi irigasinya itu dia statistically significant dan mempengaruhi poverty. Dan itu negatif. Which is we can say that kita bisa mengatakan jika irigasi, meskipun model itu bukan model best fit dari paper ini, ya, kita bisa mengatakan jika irigasi itu ketika irigasinya diperbaiki, maka poverty-nya akan turun. Kenapa? Karena ketika irigasi diperbaiki dan banyak orang Jawa Timur yang dia itu adalah household agriculture base, rumah tangga yang dia itu mempunyai income terbesarnya adalah hampir 80%-nya itu berasal dari pertanian, itu banyak sekali yang istilahnya hampir 80% di Jawa Timur gitu. Dan agriculture productivity di Jawa Timur itu masih tertinggi pada waktu itu. Sekarang kayak saya nggak tahu, sekarang 2022 sama 23 saya nggak tahu. Tapi pada waktu itu agriculture productivity jika Jawa Timur dibandingkan dengan daerah-daerah lain kayak Jawa Tengah, senasional kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Irian, Kalimantan, Papua, itu kita masih tinggi. Kita bahkan 3 paling tinggi. Jadi sangat disayangkan ya ketika kita sumbangsihnya besar, petani ya di Jawa Timur itu sumbangsihnya besar, akan tetapi justru mereka menerima ketidakadilan yang ada, yang istilahnya ketidakadilan di sini. Ketika agriculture productivity naik, mereka justru makin sengsara gitu. Lalu apa insentif yang bisa diberikan ke petani gitu? Ya mungkin itu sebabnya banyak petani di Jawa gitu ya, di Jawa Timur, mereka lebih milih untuk jadi untuk pindah ke kota untuk cari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan seperti buruh pabrik yang biasanya mereka tidak memerlukan skill sama sekali. Itu salah satu proyek saya yang lain. Jadi seperti itu. Tapi kalau kalian lihat irigasi di Jawa Timur gitu ya, itu kan tidak ada perkembangan sama sekali, bahkan 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir. Ya. Itu saya bisa yakin kenapa? Karena beberapa bendungan yang ada di Jawa Timur itu dibangunnya di zaman-zaman bahela gitu ya, zaman-zaman waktu mungkin saya masih belum lahir ya, atau mungkin kalian mungkin belum lahir gitu ya. Untuk bendungan-bendungan baru yang istilahnya yang tujuan utamanya adalah untuk irigasi yang istilahnya dibuat di Jawa Timur pada tahun-tahun ini baru beberapa tahun terakhir. Dan jumlahnya sangat tidak mencukupi dibandingkan dengan demand water supply di sektor pertanian yang ada di Jawa Timur. Dan PR juga untuk pemerintah yang mungkin dengan adanya paper ini ya bisa membuat this is new insight, ini adalah insight baru, ini adalah hasil yang baru yang bisa pemerintah itu manfaatkan untuk meningkatkan petani yang ada di Jawa Timur. Ini tadi sudah. Jadi conclusion-nya sebenarnya ada banyak ya, cuman mungkin yang saya bisa highlight di sini adalah tujuan dari research kami itu adalah sebenarnya awalnya untuk melihat hubungan antara agriculture productivity ke poverty. Ya, akan tetapi dalam proses review mereka mengatakan you should add more variable yang istilahnya omitted variable. Jadi kami menambahkan beberapa variabel IPM,
GDRP sama satunya lagi irrigation. Tetapi meskipun kita menambahkan variabel itu tidak merubah hasil yang kami peroleh. Jadi hasilnya itu tetap ya, dan hasilnya itu yang bisa saya rangkum adalah yang pertama ya, terjadi spatial autocorrelation di poverty dan drought yang ada di Jawa Timur. Jadi yang artinya ketika satu daerah di Jawa Timur mengalami poverty, mereka akan mengajak daerah-daerah lainnya. Ya, yang kedua adalah ini hasil yang paling shocking, yaitu drought atau kekeringan itu tidak mempengaruhi poverty. Hasil yang ketiga, natural agriculture productivity mempengaruhi sangat besar kemiskinan. Dan ketika agriculture productivity-nya naik, ya, maka kemiskinan juga ikut naik. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan alasannya kenapa hal itu bisa terjadi. Sebenarnya di sini kami juga kami juga share beberapa policy policy implication, akan tetapi tidak saya share di sini. Nanti mungkin kalian bisa baca di paper saya, nanti mungkin saya share di akhir beberapa policy implication yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapeda Jawa Timur gitu ya, atau Bapeko wilayah di semua daerah untuk gimana caranya ketika agriculture productivity itu naik, manfaatnya bisa dirasakan oleh petani-petani kecil atau petani-petani yang vulnerable atau yang rentan terhadap kekeringan dan terhadap variabel eksogen apapun itu, ya, agar mereka itu tidak sengsara jauh lebih banyak. Artinya to keep their consumption stable. Jadi agar mereka tuh tetap bisa mengkonsumsi hal-hal basic atau istilahnya sandang pangan papan gitu ya, hal-hal basic yang mereka bisa konsumsi itu gitu. Jadi seperti itu. Tapi karena mungkin saya keterbatasan waktu atau saya terlalu banyak bicara, mungkin itu saja. Nanti kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi terkait paper ini, kita bisa berdiskusi di Q&A, atau mungkin nanti kalian bisa WA atau mungkin email saya di email yang sudah diberikan oleh panitia. Ya, mungkin begitu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Yesi. Baik, terima kasih Mbak Yesi, paparan yang luar biasa ya. Dari hasil penelitiannya ternyata banyak hasil yang shocking ya. Yeah, shocking, but interesting. Like it's really mind blowing. Ternyata hal itu terjadi di pertanian. Kayak kasihan, akhirnya vulnerable people, orang-orang yang rentan itu kita yang mempunyai kemampuan yang jauh lebih banyak untuk membantu mereka. Kita seharusnya bisa membantu mereka jauh lebih banyak lagi. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin interaksi langsung ya dengan pemateri kita. Monggo bisa langsung raise hand. Oh, ini sudah ada Pak Tali Purwa sudah raise hand. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Yesi. Selamat buat Mbak Yesi atas papernya. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan papernya karena kebetulan saya juga dari BPS, jadi kayaknya belum banyak yang mengangkat isu terkait dengan pertanian dan perubahan iklim gitu Mbak ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya tanyakan. Yang pertama itu kan productivity ini untuk beras ya Mbak ya? Iya, untuk beras. Kemudian poverty-nya ini berarti poverty-nya kabupaten kota Mbak ya? Yep. Berarti poverty-nya ini diukur dengan Susenas yang dilakukan pada bulan Maret gitu Mbak ya? Nah, dalam benak saya itu ada sedikit yang mungkin yang bisa saya tanyakan Mbak, kenapa kok productivity-nya itu rise untuk petani padi berarti ya, tetapi poverty-nya itu untuk kemiskinan secara umum di kabupaten kota. Saya malah poverty-nya itu diganti dengan yang lebih mewakili terkait dengan pertanian, misalkan
nilai tukar petani, atau mungkin bisa di breakdown lagi di mana nilai tukar petani itu kan ada indeks yang diterima dibanding dengan indeks yang dibayar. Jadi indeks yang terima itu adalah harga yang dia hasilkan dari produk dia. Dalam hal ini berarti petani tanaman pangan kan di NTP itu kalau nggak salah ada berdasarkan subsektor ya, tanaman pangan, horti, perkebunan dan sebagainya. Kemudian mungkin saya penasaran itu bagaimana dampaknya terhadap NTP atau penyusun NTP baik itu indeks yang diterima maupun indeks yang dibayar. Yang kedua, saya juga penasaran gimana kalau poverty ini itu kita olah sendiri dari data Susenas, tapi kita pilih untuk lapangan usaha yang tanaman pangan atau padi lah gitu. Jadi khusus untuk rumah tangga yang bekerja sebagai petani padi gitu, Mbak. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan gimana kalau Y-nya itu diganti gitu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan drought, saya sendiri beberapa kali menggunakan data BNPB ini karena sangat lengkap dan periodenya juga bisa sangat panjang. Cuma yang saya tanyakan di drought ini kan kalau nggak salah di BNPB itu berdasarkan jumlah orang yang terdampak dan fasilitas umum. Nah, di sini yang dipakai itu datanya yang di mana gitu, Mbak? Apakah di fasilitas umum? Karena kalau nggak salah saya nggak menemukan fasilitas umum yang berupa sawah atau lahan pertanian gitu. Maksudnya kalau nggak salah itu ada sekolah, perkantoran, Jalan. pusat perbelanjaan ya gitu, jalan, infrastruktur gitu kok nggak menemukan yang Ya, sawah kalau nggak salah. jalan, jembatan, nggak ada yang sawah. Oke, Ya. ya itu ya 2 mungkin, Mbak. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat ya, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Ini saya manggilnya Mas atau Bapak? Mas aja, Mbak. Oke, Mas. Oke, Mas Tali Pura. Oke, baik. Mungkin tadi saya tidak menjelaskan begitu dalam terkait metodologi. Jadi sebenarnya paper ini saya bukan ngambil data mikro, akan tetapi saya ngambilnya data panel langsung agregat per kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Gitu. Ya, jadi itu. Terus kenapa tidak pakai nilai tukar petani atau ya mungkin ada variabel lain gitu. Pada waktu sebenarnya ini adalah replikasi ya, sebenarnya paper ini adalah salah satu paper replikasi saya karena pada tahun 2000 waktu saya masih S2 itu saya punya saya dapat hibah dari Japan Max untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi di Jepang, di sekitarnya daerah Kyoto gitu. Nah, pada waktu itu karena saya tidak di sana kan nggak ada yang namanya nilai tukar petani, terus dan variabel-variabel yang tadi yang Mas jelaskan gitu, ya. Karena dan waktu itu kemampuan bahasa Jepang saya basic banget gitu ya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk ya udah pakai poverty aja. Karena tapi bedanya adalah kalau di Indonesia staple food-nya kan nasi kan ya. Kalau di Jepang kan tidak. Hanya 50% orang Jepang yang makan nasi. Maksudnya yang makan nasi tiap hari 3 kali sekali, gitu. Jadi pada waktu itu saya memutuskan untuk oke, ya udah pakai asumsi itu aja gitu dan alhamdulillah Japan Max-nya gembira dengan hasil yang saya share-kan. Jadi pada waktu itu saya memutuskan untuk mereplika studi yang sudah saya lakukan di Jepang untuk di Jawa Timur. Jadi itulah kenapa waktu itu saya langsung istilahnya saya tidak consider beberapa variabel lain yang Mas tadi berikan. Karena di dalam otak saya udah punya variabel yang cocok ini. Jadi saya tidak consider lagi variabel-variabel yang lainnya. Dan pada waktu itu ketika saya tim awalnya itu kan saya Andika. Jadi Andika itu adalah teman saya. Anak UNER juga, dia sekarang di Kemenko, sama satu lagi tim saya yang ada di Jepang. Jadi mereka mereka juga tidak langsung kayak let's consider other variable. Mereka nggak minta mikir kayak gitu. Oke, karena sudah ada istilahnya blueprint-nya, ya udah kita tinggal ngereplika itu dan jadilah
apa namanya paper ini gitu. Tapi paper ini tuh dulu sebelumnya kayak itu sempat salah satu abandon paper saya. Jadi saya sempat setahun itu kami tidak mengerjakan itu karena pada tahun 2022 saya memutuskan untuk oke, kita replika lagi gitu ya, kita perbaiki lagi. Terus waktu itu saya ngerubah tim dengan mendelete teman saya yang ada di Jepang dan memasukkan 2 tim baru, Mbak Anissa dan Mas Ikrom yang membantu saya sampai sekarang. Jadi kayak gitu. Kenapa saya tidak consider untuk yang lainnya. Tapi kalau mungkin saya bisa menambahkan, jadi beberapa project, bukan beberapa, ada satu project saya yang menggabungkan spatial econometrics dengan data susunan Mas. Pak, dan itu Mas, dan itu juga terkait bencana alam ke poverty. Tapi saya belum berani bicara banyak karena maksudnya idenya itu kita sudah eksekusi ide, sekarang udah masuk ke running data. Cuman saya belum berani cerita banyak karena saya bekerja dengan tim. Jadi istilahnya apa ya? Ya masih konfidensial lah. Tapi nanti mungkin kita bisa bicara setelah ini, gitu ya. Dan untuk pertanyaan kedua, yaitu untuk drought, untuk kekeringannya, memang kalau di BNPB itu sama sekali tidak ada tidak ada sawah yang terdampak di situ. Ya, pada waktu itu kami menggunakan adalah orang yang terdampak. Jadi orang yang terdampak dan orang yang meninggal. Jadi orang-orang yang kelaparan karena tidak bisa makan nasi. Kan staple food-nya Indonesia kan kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasan juga ya kenapa kami pakai rice. Ya karena itu hal yang paling mudah, hal yang paling mendekati, proxy yang paling mendekati staple food-nya orang Indonesia, dan orang kalau mati kelaparan itu mati kelaparan karena makan nasi. Karena tidak makan nasi. Bukan karena tidak makan jagung atau tidak makan kedelai atau tidak makan yang lainnya, buah-buahan dan lain-lain gitu. Jadi itu sih jawabannya Mas Tali. Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Iya Mbak, oke. Mungkin Oke. sedikit tambahan Mbak. Kebetulan di Susenas itu kan ada data terkait dengan weight, jadi kita bisa estimasi untuk level kabupaten kota, mungkin persentase penduduk miskin untuk yang bekerja di sektor tanaman pangan gitu, mungkin bisa dipertimbangkan. Terus satu lagi Mbak, ini tadi saya lupa. Saya menarik terkait dengan variabel irigasi dengan productivity ini kan sama-sama variabel eksogen ya. Apakah itu tidak ada pengaruh antara irigasi ke productivity? Itu aja Pak. Terima kasih banyak Mbak Yesi. Sebenarnya enggak sih Mas. Karena irigasi di Jawa Timur itu seperti yang sudah saya mungkin juga istilahnya ada beberapa hal yang saya tidak ketahui ya. Maksudnya mungkin ada hal lainnya yang mempengaruhi hal itu kayak omitted variables dan lain-lain. Tapi kalau Mas lihat, kalau Mas memetakan antara irigasi dan agriculture productivity, sama sekali tidak ada relationship, sama sekali tidak ada multi-call dan lain-lain. Kenapa? Karena irrigation di Jawa Timur itu mereka nambahnya cuma dikit, Mas. Jadi waktu itu tuh saya proksinya itu adalah sawah, saya lupa sawah apa ya, sawah yang irigasinya yang baik. Jadi bukan sawah yang tak ada hujan. Nah, di Jawa Timur, sawah yang irigasinya baik itu penambahannya tiap tahun atau pengurangannya tiap tahun itu tidak terlalu istilahnya tidak terlalu banyak, tapi tetap fluktuatif, maksudnya tetap naik turun, tapi nggak terlalu banyak. Ya terjadi lagi, kenapa? Karena ya climate change dan lain-lain, karena water supply-nya turun atau mungkin water supply-nya terlalu naik ketika musim penghujan, kayak gitu. Jadi itulah yang menyebabkan saya yakin kenapa irigasi itu dia tidak sama sekali ada keterkaitan dengan agriculture productivity. Dan waktu itu, tapi kami belum ngetes itu. Tapi mungkin nanti coba kami tes dulu ya, terjadi multi-call atau tidak. Terima kasih ya Mas Tali atas insight-nya untuk penelitian selanjutnya dan lain-lain. Oke. Kembali ke Mbak Yesi. Oke, baik. Terima kasih Pak Tali Purwa dari BPS ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat.
Mungkin ada yang mau raise hand terlebih dahulu? Barangkali bisa berinteraksi langsung kan lebih enak ya. Izin bertanya, Oh, Ibu Jen. Yesi. Monggo Ya, dipersilahkan, Ibu. saya Salina dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Tertarik banget sama papernya Bu Yesi tadi ya tentang agriculture productivity. Itu kalau boleh share sedikit ceritanya kemarin gimana kok bisa pilih terkait tema itu gitu. Padahal kan banyak tema-tema lain yang bagus juga. Terus ya itu dulu sih, sama kemungkinan untuk join kolaborasi di paper berikutnya ya Bu. Ya, kasih. Masih di mute. Sorry. Oke, baik. Mohon maaf ya. Ini saya manggilnya Mbak semuanya atau dan Mas semuanya aja ya, Ya, biar enak ya. Nah, sebenarnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ke Mas Tali, ya sebenarnya paper ini adalah paper replika 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu, sorry, bukan 2 tahun yang lalu, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lah pokoknya. Waktu saya masih S2 ya. Jadi waktu saya masih S2 itu saya dapat grant dari Japan Max. Japan Max itu Japan Mambuka Kusho, kayak apa ya? Kementerian Pendidikan Tingginya Jepang. Kayak Kemendikti ya, kayak Kemendikti tapi di Jepang gitu. Nah, saya dapat grant untuk research di agriculture sektor. Waktu itu saya analisisnya makro, saya analisisnya panel yang ini, sama satu lagi adalah saya pengen melihat pupuk NPK dengan pada waktu itu ya, pupuk NPK dengan pupuk yang herbal, pupuk yang apa sih? Pupuk yang itu loh, apa ya? Pupuk yang alami, yang dari daun-daunan. Nah, kayak gitu. Pupuk mana yang bisa meningkatkan bisa meningkatkan productivity dari petani-petani yang ada di Jepang. Pada waktu itu ya jadi dua proyek itu yang waktu itu goal, alhamdulillah gitu ya. Nah, karena yang pertama itu tadi adalah primer ya. Dan waktu itu saya survei, jadi saya tidak mau mereplika itu, karena kalau mereplika itu artinya saya akan mengeluarkan duit yang tidak sedikit ya untuk melakukan survei primer di Jawa Timur ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya mereplika satu paper yang mungkin lumayan basic dan lumayan mudah gitu ya untuk bisa direplika di Indonesia. Dan ketika melihat beberapa istilahnya concern yang lain seperti staple food, kekeringan di Jawa Timur, poverty di Jawa Timur itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di Jepang gitu. Jadi pada waktu itu saya memutuskan, oke, let's just replika yang kedua. Terus waktu itu saya mengundang dua teman saya, satunya adalah tim saya yang tim asli yang ada di Jepang, teman master student waktu saya master. Terus yang kedua adalah Andika itu teman saya di Kemenko Perekonomian. Tapi karena teman saya yang di Jepang itu tidak tahu sama sekali terkait Indonesia, terkait Jawa Timur gitu. Jadi dia aja nggak tahu kalau oh ternyata orang Indonesia makan nasi 3 kali tiap hari ya gitu. Jadi saya delete dia dan saya masukkan dua orang yang dari mahasiswa saya yang sudah saya kenal baik seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Brina. Saya open untuk open collaboration di future di masa depan. Ya, tapi mungkin nanti bisa WA-WA untuk kolaborasi ya. Terima kasih Bu Yesi. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Brina atas pertanyaannya. Ini Mbak Yesi juga open kolaborasi ya, jadi silahkan nanti siapa aja yang ingin kolaborasi penelitiannya dengan Mbak Yesi, monggo dipersilakan langsung kontak beliau. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Oke, saya bacakan satu persatu. Yang pertama dari Bapak Alvin. Ini perlu ditindaklanjuti terkait hasil IPM di Jawa Timur yang tidak signifikan untuk mengurangi kemiskinan. Padahal IPM di Jawa Timur itu meningkat setiap tahun dan banyak berbagai program untuk meningkatkan IPM. Mohon dijelaskan kenapa ya? Mungkin bisa dijawab dulu. Oke, Mas Alvin. Ini senior saya, ini waktu di ampun suhu saya yang dulu zaman ngajarin mikro, makro, sama matek.
tutornya di ruang baca ya. Apa namanya? Ya, oke. Ya, benar sekali. IPM itu ternyata dia tidak signifikan gitu ya. It's quite shocking gitu ya. Tapi sebenarnya saya menindaklanjuti project ini. Jadi saya ada project lagi yang pengen melihat apakah orang-orang yang teredukasi di Jawa Timur itu apa namanya? Apa ya? Dia itu mereka kemana gitu ya. Ternyata ternyata berdasarkan salah satu paper itu yang sekarang masih under review, orang-orang yang istilahnya anak muda nih, dia yang dari bawah gitu ya, dari underdeveloped village, dari Nganjuk, dari Madiun, dari Nganjuk, Madiun, pokoknya dari daerah-daerah yang istilahnya poverty-nya tinggi gitu ya. Lalu yang mereka lakukan adalah mereka ke Surabaya, mereka melakukan pendidikan, atau mungkin mereka ke Malang, ke mana gitu ya, melakukan pendidikan, dan mereka nggak balik lagi, nggak balik ke kampung. Jadi ada reverse, jadi ada brain drain di situ, tapi level lokal, level kabupaten atau level kota. Dan itu sudah benar dibuktikan. Jadi di dalam proyek saya yang spasial lainnya gitu yang belum terbit itu, jadi benar imigrasi, local immigration yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang ada di Jawa Timur itu, mereka semuanya sepakat untuk keluar dari village mereka, yang untuk keluar dari desa mereka yang tidak memberikan opportunity yang jauh lebih besar, dan mereka ke kota, entah itu untuk kerjaan, entah itu untuk apa namanya, pendidikan gitu ya, entah itu untuk training, mereka melakukan hal itu agar mereka tidak hidup di desa. Gitu. Ya, itu sangat istilahnya sangat harus ditindaklanjuti gitu ya. Tapi kalau istilahnya kita bisa berkaca pada negara lainnya yang sudah mengalami hal tersebut, tapi masih belum bisa berhasil, kita bisa mengaca di Jepang. Ya karena memang apa namanya research area saya di Jepang ya. Mungkin di negara lainnya banyak juga gitu ya. Jadi di Jepang itu ada kebijakan reverse brain drain, reverse local brain drain. Jadi orang-orang yang sudah menempuh pendidikan di kota, di Tokyo, di Kyoto, atau di negara manapun itu gitu ya, di prefecture manapun itu ya, mereka dikasih insentif untuk bikin apapun itu. Jadi difasilitasi oleh pemerintahnya. Dan itu dikasih modalnya tidak sedikit ya. Jadi mungkin dibandingkan dengan apa namanya gaji World Bank di Indonesia gitu kayaknya masih kurang ya. Masih jauhan mereka, karena mereka itu kan kalau di Jepang kan orang-orang istilahnya yang tinggal di desa itu kan kebanyakan orang-orang tua kan, kayak orang-orang tua yang sudah 50 atau mungkin 60 tahun ke atas sudah pensiun, yang mereka tidak bisa kemana-mana dan terpaksa harus di desa. Ya itu sebabnya, itu salah satu istilahnya apa ya, fenomena fenomena kependudukan yang itu hampir mirip dengan di Indonesia, tapi di Indonesia belum parah. Tapi kalau di Jepang itu sudah parah, makanya itu mereka ngasih insentif untuk reverse brain drain tadi, reverse local brain drain. Jadi biar orang-orang itu nggak kemana-mana, orang-orang tinggal di desanya aja. Orang-orang nggak perlu tidak perlu keluar kota untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Kalau di Indonesia kan nggak gitu ya, kalau di Jawa Timur ya, kayaknya UNER nggak ada deh di Nganjuk ya, kayak ITS juga nggak ada di Nganjuk, kayak ITS ya tetap di Surabaya. Jember UNED juga tetap ada di Jember, dan kamu harus istilahnya tetap keluar dari kota kelahiran kamu untuk istilahnya menempuh pendidikan yang lebih baik atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu sih. Ya mungkin itu menjadi salah satu PR untuk pemerintah di Jawa Timur. Gitu. Terima kasih Bu Yesi. Gitu Mas. Kalau ada Ini tambahan silakan Mas. lebih bagus lagi, coba deh sekali-kali penelitian kemiskinan di Madura. Oke. Itu perlu, karena berbagai macam penelitian menemukan berbagai macam rekomendasi kebijakan, ternyata ya tidak ada dampaknya kemiskinan tetap tinggi di Madura.
Begitu Oh, juga dengan gitu. IPM. IPM-nya juga di Madura itu masih Hmm, rendah. Coba nanti hmm. Bu Yesi mencoba melakukan penelitian yang luar biasa di Madura nanti, Bu. Kolaborasi dengan saya juga boleh, Bu Oke. Yesi. Jadi apa ini Mas Alvin, saya sekedar info aja, kan kemarin sensei saya ke sini kan. Kapan ya? Tahun bulan apa ya? Pokoknya sebelum saya ke USA. Sensei saya kan ke sini. Terus saya ajak makan di apa sih bebek di Madura itu? Namanya apa ya? Bebek Sinjai. Iya ya, Mbak. Bebek Sinjai. Saya ajak makan di situ. Terus saya cerita tuh kalau Madura itu apa namanya? Mempunyai kemiskinan yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan daerah yang ada di Jawa. Terus saya bilang, oh tapi ternyata banyak policy yang istilahnya sudah dilakukan mereka, termasuk jembatan Suramadu itu, gitu kan. Terus saya bilang, oke, jadi ntar kalau kamu punya ide, ntar kita masukin di Max ya, gitu. Saya, ntar aja deh. Tapi kalau proposalnya dari Mas Alvin, nanti saya bisa tindak lanjut ke sensei saya. Oke Mbak, iya sih silakan. Ya, bagaimana Alvin? Mungkin ada tanggapan? Kapan nih proposal dikirim? Kan Saya seru. soalnya nggak ngerti Madura. Saya belum pernah research di Madura, kayak spesifik di Madura belum pernah. Berarti boleh nih ya buat ide Nah, selanjutnya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Rohman Nur. Izin bertanya, mengapa dalam pemilihan variabel kontrol lebih memilih GDRP dan tidak memilih variabel inflasi? Terima kasih, Bu. Mohon maaf, beliau tidak bisa open mic. oke. Kenapa ya pada waktu itu jadi arti ya? Sebenarnya nggak ada jawaban yang tepat sih. Oke, itu jawaban yang sangat apa namanya yang sangat itu ya. Sebenarnya waktu itu tuh waktu proses review, jadi apa namanya GDRP itu kan lahir ketika saya sudah dapat komen dari reviewer, gitu kan. Kamu harus menambahkan berapa yang lain, gitu. Tapi waktu itu ya istilahnya karena waktu itu saya ada project lain dan ini udah tinggal istilahnya ini kan udah cukup ringan ya project ini tinggal proses review aja. Pada waktu itu saya minta ke tim saya untuk oke langsung aja GDRP. Kenapa? Ya karena waktu itu saya nggak mikir yang lain-lain gitu ya. Apa namanya? Tapi kalau inflasi, hmm, kalau GDRP kan cakupannya lebih luas. Istilahnya GDRP bisa diartikan ke banyak hal terkait mungkin ke kekayaan, ke income, ke household expenditure dan lain-lain. Kalau inflasi dia kan mengcapture harga. Tapi saya nggak tahu ya, maksudnya di sini inflasi harga bahan pangan atau inflasi secara general. Jadi seperti itu. Pada waktu itu memang saya nggak ada apa namanya, nggak sama sekali nggak kepikiran terkait inflasi. Dan inflasi adalah variabel yang hampir tidak pernah saya gunakan di semua penelitian saya. Karena memang fokusnya bukan di situ. Jadi seperti itu Mbak Rahman ya. Oke, Rohmah, sorry Mbak Rohmah. Mbak ya ini. Ya, mohon maaf sekali ya. Istilahnya karena inflasi bukan skop area saya, ya saya nggak berani memasukkan variabel yang saya tidak nanti akan menimbulkan red flag yang lain gitu dan memperburuk hasil gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin Mbak Rohman ada tambahan atau tanggapan? Monggo. Oke, kalau belum ada, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Bapak Muhammad Rizky. Ini pertanyaan terkait variabel kontrol IPM apa yang melatar belakangi memilih variabel itu? Atau sebelumnya apakah ada kajian yang sudah ada dan apakah ada korelasinya? Mungkin maksudnya kenapa memilih variabel IPM sebagai kontrol ya? Oke. Oh ya, saya baru ingat. Nah, baru ingat sebenarnya tiga variabel itu IPM irigasi sama satunya adalah GDRP itu merupakan apa namanya? IPM sama PDRB ya. IPM sama GDRP itu merupakan variabel yang
disarankan oleh reviewernya. Dan mereka tidak menyarankan inflasi waktu itu. Ya udah, karena istilahnya udah dapat itu, saya baru minta tim untuk mengumpulkan data terkait itu. Terkait apa GDRP sama apa tadi? GDRP sama IPM. Terus kalau irigasi itu pure dari kami ya. Jadi waktu itu saya berpikiran oke, apa namanya, variabel pertanian ya, yang fokus di pertanian itu sangat sulit didapatkan ya, lebih real, apalagi kalau pakai data panel. Istilahnya pakai data panel ya. Itu ketersediaan data juga menjadi salah satu challenge. Jadi apa nih yang bisa saya gunakan untuk proxy dari variabel irigasi gitu. Dan waktu itu ketemulah dari, saya lupa di mana, kayaknya di Kementerian Pertanian atau di mana gitulah, ketemulah yang sawah itu. Tapi kalau yang dua itu IPM sama IPM sama apa namanya GDRP itu memang pure dari mereka. Sebenarnya mereka menyarankan banyak sih, kayak beberapa variabel yang lain. Dan waktu itu saya milih 2 aja, toh hasilnya juga kayak gitu gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi seperti itu. Dari reviewernya ya. Iya, benar sekali. Mungkin sudah terjawab ya yang pertanyaan di kolom chat. Silahkan untuk peserta apabila ada pertanyaan lagi, silahkan langsung raise hand. Lebih seru kalau ngobrol langsung ya. Oke, kalau belum ada saya yang tanya ya, gantian. Oke, silakan. Belajar banyak ini dari saudara saya Yesi, sesama Yesi. Ya. Mungkin Saudara saya akan kembar. menanyakan Beda terkait kandung. ya, mungkin ingin menanyakan terkait dengan metode yang digunakannya. Ini menarik sih, karena maksudnya saya belum bersentuhan dengan metode spatial econometrics, jadi saya ingin tahu lebih banyak. Jadi dalam kondisi apa dan seperti apa sih kita bisa menggunakan atau mempertimbangkan menggunakan metode spatial econometric? Apakah kita memang harus ada data dulu baru kita uji, atau memang kita bisa lihat dari keterkaitan spasialnya dulu, atau mungkin based on jurnal? Seperti apa Mbak Yesi? Oke, terima kasih Mbak Yesi. Nah sebenarnya kalau ini tuh kayak tidak ada jawaban yang pasti, kayak nggak ada jawaban yang benar ya. Jadi saya beberapa kali menemukan jurnal apa namanya, bahkan tidak ada spatial autocorrelation mereka bisa terbit gitu. Jadi istilahnya tidak ada jawaban yang benar. Tapi kalau kalian mengacu pada Al-Qur'annya spasial itu adalah kayak apa ya? Kayak Woolridge-nya spasial atau Gujarati-nya spasial gitu ya. Diterbitkan oleh Anselin sama Elhorst, itu dia mengatakan kapan kita harus menggunakan spasial ketika Moran eye test-nya itu dia signifikan, entah itu positif atau negatif. Jadi ketika spatial autocorrelation-nya itu udah dikonfirm. Jadi sebelum ngeran kita harus tahu nih ngeran SDM apapun itu ya, kita harus tahu nih apakah ada spatial autocorrelation nggak di situ. Kalau enggak, ya udah kamu nggak boleh pakai spasial, kamu pakai FEM atau REM atau panel dinamis. Kenapa? Karena data kalau secara Al-Qur'annya ya, secara SOP-nya ya kayak gitu. Tapi kalau kalian lihat di paper-paper yang sudah terbit, paper-paper yang istilahnya menggunakan spatial econometrics, bahkan ketika spatial autocorrelation-nya tidak ada, mereka tetap memaksa pakai spatial autocorrelation dengan alasan keperbaharuan metodologi. Jadi seperti itu, Mbak. Tapi jujur kalau saya ditanyain gitu ya, kamu kapan pakai spasial? Ya kalau udah fix, kalau udah ada spatial autocorrelation. Kalau enggak, saya pakai panel dinamis saja. Kenapa ya? Karena Al-Qur'annya bilang gitu ya. Maksudnya SOP-nya bilang gitu. Saya nggak berani istilahnya terlalu kekeh dengan apa yang saya yakini gitu. Kecuali si Elhorst sama si Anselin nggak bilang gitu, itu beda lagi. Tapi memang ada beberapa peneliti yang walaupun nggak ada spasial, mereka tetap aja kekeh karena dengan alasan keterbaruan metodologi. Kalau mau aman, spasial auto Berarti kalau mau correlation-nya harus lolos kan ya. Gitu. Moran eye test-nya harus lolos.
Oke, berarti kalau nggak mau run eye test-nya nggak lolos, ya ngapain juga gitu kan, susah-susah pakai special econometric Heeh, gitu ya. Oh, gitu. terima kasih Mbak Is jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari MA Kahar. Selamat siang, rencana topik penelitian saya untuk lanjut studi terkait penataan ruang dan kemiskinan masyarakat lokal pada wilayah kaya mineral. Spasial ekonometrik mungkin pas ya. Nah, mau nggak dijawab? Nah, itu pas, Mas. Itu pas, Mas. Jadi saat ini bukan proyek saya, tapi saya punya ide. Saya pengen melihat apa namanya kutukan sumber daya alam, apa sih natural resource curse. Itu saya pengen aplikasikan itu ke dalam poverty. Maksudnya saya pengen lihat itu di dalam poverty, dalam kemiskinan. Tapi saya rencananya pakai GIS. Kalau Mas tertarik nanti kita bisa belajar bareng. Kalaupun istilahnya, tapi itu saya belum dapat research grant terkait hal itu ya. Jadi itu masih ada ide aja dan saya masih belajar banyak gitu ya. Maksudnya kalau data mining itu bukan ranah ekonomi. Itu ranahnya adalah ranah apa namanya engineering. Jadi kalau Mas cari data mining terkait batu bara, minyak bumi dan lain-lain, orang ekonomi akan mengalami kesulitan untuk mempelajari hal itu. Data spasialnya ya, saya nggak bicara data apa namanya data makronya atau data mikronya. Saya ngomong data spasialnya. Itu orang ekonomi kalau saya backgroundnya ekonomi, saya nggak tahu Masnya backgroundnya apa. Tapi kalau orang ekonomi akan butuh waktu untuk mempelajari hal itu. Makanya saya take it easy, saya belajar pelan-pelan tapi kedepannya saya pengen ke situ. Nanti mungkin kita bisa diskusi bareng gitu, terkait hal tersebut. Oke, bagaimana Mas apa tadi? Mas KHMA Kahar. Izin merespon Bu. Maaf sambil di jalan jadi belum bisa on cam. Oke, silakan. Iya, saya itu kebetulan kan dari Maluku Utara Bu. Nah, Maluku Utara ini kan kaya nikel Bu, bahkan nikelnya udah dihilirisasi. Tapi ya tadi itu investasinya begitu besar, ekspornya luar biasa, pertumbuhan ekonomi kita kan jadi paling tinggi di Indonesia nih, bahkan di kabupaten yang ada hilirisasi nikel itu bisa 3 digit Bu, 170% pertumbuhan ekonominya. Nah, tapi angka kemiskinannya tetap aja gitu. Nah, itu yang saya ingin lihat dari sisi penataan ruang, karena ternyata penataan ruang lah yang memberikan ruang untuk terjadinya hilirisasi itu. Dan memang rencana akan melanjutkan studi jadi terkait topik itu Bu. Kalau emang spatial econometric itu bisa pas ya, mungkin nanti akan kami pelajari lebih lanjut gitu Bu ya. Oke. Tapi memang apa namanya memang pas Mas. Jadi memang saat ini tuh saya arahnya kalau nggak ke sana ya ke big data. Maksudnya saya masih mempelajari hal itu ya. Apa namanya? Tapi saya nggak tahu Masnya ini backgroundnya apa Mas? Saya Background sebenarnya pendidikan. PNS Bu, tapi banyak di perencanaan pembangunan daerah Bu, perencanaan wilayah dan kota. Oh berarti oke, kalau gitu Mas terbiasa pakai GIS kah? Kalau Iya, ada. Nah, oke berarti dan pengalaman terkait dengan apa perizinan tata ruang dan pengembangan wilayah gitu Bu. Itu kalau di negara berkembang yang lain gitu ya, yang mengalami hal yang sama dengan Indonesia, itu sudah ada beberapa paper yang istilahnya publish terkait hal itu dan memang itu statistically signifikan gitu ya. Jadi dia menggabungkan antara tata ruang, engineering dan lain-lain gitu ya. Terkait apa namanya natural resource atau sumber daya alam yang ada di situ di klaster gitu, terus dilihat poverty-nya, jadi pakai survei gitu ya, dilihat poverty-nya, apakah mereka poverty-nya itu mengklaster atau tidak, dan dilihat dari tata ruangnya apakah bisa atau tidak. Itu sangat bagus sekali secara ide, akan tetapi adalah Mas butuh dana yang lumayan banyak untuk mengeksekusi hal tersebut.
Iya, betul. Itu aja sih. Memang pada akhirnya tadi Bu yang disampaikan Ibu terkait dengan kutukan sumber daya alam, ternyata ada peran kebijakan penataan ruang di dalamnya sendiri itu Bu. Mungkin kalau penataan ruangnya bisa diperbaiki, kutukannya tidak akan bisa diminimalisir lah. Seperti itu mungkin. Tapi ini Iya, akan masih benar, menjadi benar. topik awal yang sementara saya ini Bu. Benar, sebenarnya itu bagus, Mas. Istilahnya ini topik yang sangat bagus sekali gitu ya. Dan kayaknya sih belum ada kalau yang setahu saya yang di Papua itu sudah ada. Maksudnya sudah ada peneliti yang meneliti terkait hal itu. Tapi dia itu pakai proksi kebijakannya adalah PIS. Dan itu dilakukan kayak 2018. Itu udah out of date gitu ya. Istilahnya sudah tidak relevan lagi sekarang karena ease of doing business itu tidak ada, udah nggak ada kan sekarang. Nah pada waktu itu di Irian Barat terjadi memang benar kayak gitu. Mas kalau mau Mas bisa mereplika yang sudah dilakukan penelitinya yang ada di Irian Barat dan Irian, bisa mereplika itu ke daerahnya Mas gitu. Dan itu akan jauh lebih mudah daripada mengembangkan konsep yang benar-benar baru. Mungkin nanti beberapa proksinya diperbarui lagi gitu ya, karena ease of doing business sudah nggak ada kan sekarang, 2018 terakhir. Jadi seperti itu Mas. Baik Bu, mungkin tadi yang disampaikan terkait dengan kolaborasi dan sejenisnya, mungkin nanti ke depan saya bisa terus berkomunikasi ya Bu Yesi ya. Saya sebenarnya ini kebetulan barusan lulus LPDP tahap 1 kemarin Bu. Sekarang masih nyari LOA. Tapi masalahnya Bu, saya ini PNS bukan peneliti. Jadi saya harus mengembangkan paradigma penelitian itu dalam diri saya itu Bu, yang saya lakukan beberapa bulan terakhir ini. Karena kami kan terbiasa istilahnya profesional praktisi gitu Bu dalam pemerintahan, bukan murni. Ini yang sementara saya coba pelajari terus. Baik. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Saya selamat ya Mas, semoga berkah LPDP-nya gitu ya. Semoga dimudahkan untuk istilahnya dapat LOE di kampus impiannya Mas Kahar. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Monggo Mbak Yesi. Ya, terima kasih ya Mas Kahar pertanyaannya. Semoga lancar untuk tahap-tahap selanjutnya sampai nanti sekolah. Amin. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Heidir. Saya lihat ada endogenus dan exogenus. Apakah memerlukan effort khusus untuk menghilangkan masalah endogenus? Ini berkaitan ya. Ini metodologi ya. Sebentar. Loh, mana tadi PPT saya? Jadi endogenus sama exogenus di spatial econometrics itu tidak sama dengan endogenus sama exogenus di statistik biasa. Mudah nggak ya? Mudah ya. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Ya, jadi endogenous sama exogenous di sini bukan berarti endogenous dari variabel atau exogenous variables gitu ya. Endogenous dan exogenous di sini itu adalah interaction term yang terjadi di dalam spatial econometrics. Ya, sebentar saya buka itunya. Mana ya tadi? Oke. Sebentar, saya takut salah menjawabnya ya. Nah, yang ini kan ya. Oke. Nah, di sini ini tidak sama seperti endogenous dan exogenous atau interaction effect among other term yang yang dipelajari di statistical di econometric yang biasa kalian pelajari. Karena endogenous dan exogenous di sini itu kita ngomong spasialnya.
ya. Jadi ada beberapa, ini kita ngomong statistik banget ya, maksudnya saya bisa turunkan, tapi kayaknya kalau turunkan sekarang butuh satu SKS sendiri. Saya bisa jelasin kenapa endogenous dan exogenous di dalam spatial econometrics itu dia tidak bisa kita hilangkan atau dia tidak bisa kita ciptakan. Itu adalah fate, itu adalah apa ya? Itu udah ada di sananya gitu ya. Jadi kalau SAC itu ada endogenous interaction effect. Kalau SDM itu ada endogenous sama exogenous. Ya, ini dua hal ini sangat berbeda dan kalian tidak bisa menghilangkan atau menambah. Jadi ini tuh udah pakemnya, udah SOP-nya yang ada di situ. Saya sebenarnya pengen menjelaskan kayak mathematical approach-nya gitu ya. Cuman sepertinya akan banyak gitu ya. Maksudnya akan memakan waktu istilahnya beberapa jam lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa dihilangkan dan tidak bisa ditambah. Yang bisa kalian lakukan itu adalah ya udah terima apa adanya. Gitu. Ya. Jadi yang dimaksud endogenous ya oke, saya terangi lagi, this is spatial econometrics. So ini adalah spatial econometrics ya. Endogenous-nya itu adalah di sini. Ini adalah endogenous-nya. Endogenous itu di sini dan exogenous itu adalah yang ada di sini. Jadi ini tidak bisa dihilangkan atau ditambahkan di dalam spatial econometrics. Ini udah pakem, udah ada SOP-nya. Kalau kalian ngeran udah pasti keluar seperti ini. Ya. Jadi kalau di SDM sama satu GSPRI itu ada namanya exogenous yang ada di sini. Ya ini yang artinya kalau kita kalau kita jelaskan ya, kalau productivity yang ada di satu daerah itu bisa mempengaruhi poverty yang ada di daerah lain. Disaster yang mempengaruhi satu daerah bisa mempengaruhi poverty di daerah lainnya. Gitu. Tapi kan ini nggak ada yang signifikan ya. Yang ada cuma PDRB aja. Jadi waktu itu kami hanya skip aja. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Ini sudah pakemnya dari sana, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditambahkan, ya sudah terima apa adanya dan diinterpretasi sesuai dengan SOP-nya. Begitu. Oke, begitu Mas. Apa ada tambahan lagi? Monggo silakan. Tidak ada Bu Yesi, terima kasih. Oke. Mbak Yesi? Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini dari Mbak Fitra. Apakah GIS bisa digunakan untuk penelitian ekonomi? Oh, bisa sekali ya. Bahkan banyak orang ekonomi yang tidak mempelajarinya gitu ya. Preferensi orang beda-beda ya. Tapi GIS itu merupakan satu alat baru atau tool baru yang orang ekonomi itu sedikit banget yang fokus ke situ. Padahal kalau mau mengeksplor dan sekarang kan kayak Kementerian Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemenko Kelautan dan Perikanan dan lain-lain gitu ya. Mereka itu sekarang itu fokusnya adalah ke spatial planning-nya kan. Kayak banyak banget kebijakan dari mereka yang mereka itu melihat spasialnya gitu, tata kota dan lain-lain gitu. Nah, karena tidak banyak orang fokus di sini gitu ya, itu akan menjadi sebuah istilahnya topik baru topik baru yang sangat diminati oleh kementerian gitu ya. Yang istilahnya kalau seumpama kita publish paper di sini gitu ya, output yang akan kita gunakan itu bisa langsung dimanfaatkan oleh policy maker, pemangku kebijakan, which is will be good. Maksudnya itu merupakan satu poin plus. Akan tetapi kalau istilahnya kita melihat orang spasial di Indonesia itu sangat jarang sekali, kayak di UNER aja mungkin yang bisa spasial siapa gitu ya, saya nggak tahu. Kalau di ITS banyak ya, maksudnya di ITS banyak. Itu sebabnya saya selalu istilahnya sebelum di sini kan saya di ITS, saya lebih suka dengan kinerja research yang ada di ITS gitu ya, karena secara itu memang sesuai dengan sesuai dengan scope area saya gitu ya. Jadi seperti itu.
ini hal baru, mainan baru, dan karena tidak banyak orang tahu, ya, itu bisa jadi opportunity yang sangat besar untuk orang-orang yang mengetahuinya. Gitu aja. Dan berkontribusi langsung gitu ya, maksudnya bisa langsung dimanfaatkan oleh pemangku kebijakan. Jadi, ya, it's a good news. Gitu. Seperti itu. Tadi Mbak siapa? Saya lupa namanya. Mbak Fitra. Mbak Fitrah. Mainan baru yang menarik ya. Tapi sayangnya membutuhkan laptop yang jauh lebih bagus. Yang kompatibel. Eh, Ya, mungkin itu ya dari peserta. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau sudah tidak ada, untuk pertanyaan terkait dengan jurnal ini saya tutup. Sekarang saya ingin Mbak Yesi sharing sedikit lah. Kemarin kan baru saja menerima International Young Researcher Award. Ya, oh penghargaan iya, ketika apa itu Kongres Renewable World renewable Congress. energy. Ya, Nah, boleh dong diceritakan kemarin itu seperti apa, prosesnya kayak gimana bisa apa? Mbak tanya aja, nanti saya jawab. Oh, oke. Baik. Sebenarnya saya nggak ahli menceritakan. Mbak tanya aja, nanti saya jawab. Gitu. Oke, baiklah. Kemarin itu untuk mendapatkan itu kongres itu Yesi bisa diundang seperti itu harus mengumpulkan paper atau seperti apa, lalu papernya itu membahas tentang apa, Oh, oke. Nah. dan penghargaan itu yang menerima siapa aja dan kriterianya seperti apa bisa mendapatkan. Oh, oke. Apa ya? Kongres itu bukan terbuka untuk umum, jadi bukan seperti conference di mana kalian bisa upload abstrak, terus habis itu diterima berdasarkan itu. Kongres itu pure dari WRIN. Jadi mereka punya kayak irsanya mereka gitu. Tapi itu tuh base-nya di UK kalau nggak salah ya, di UK. Tapi tahun depan itu akan ada di Indonesia. Nah itu nggak tahu. Tahun depan mereka bilang mereka akan ada di Jakarta. Kalau nggak di Jakarta ya di IPB kalau nggak salah. Mereka bilang kayak gitu. Nah, pada waktu gimana ya cara menjelaskan runtut waktunya ya? Oke, dari awal itu sebenarnya saya nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti ada research itu, ada award itu gitu. Pada suatu hari, kok malah cerita ya? Pada suatu hari, salah satu kolega saya yang ada di Malaysia itu dia message saya melalui LinkedIn, kayaknya kamu tertarik nggak submit abstrak di sini gitu kan. Waktu itu dia sama sekali nggak bilang terkait award-nya. Jadi saya pure, oh oke, this is kongres gitu kan. Maksudnya ini kongres dan lain-lain gitu kan. Saya kira semua orang bisa submit gitu kan. Terus saya saya submit tuh karena saya punya salah satu abandon paper saya terkait renewable energy gitu. Yang sudah tidak saya kerjakan beberapa tahun gitu ya. Saya submit paper saya, terus habis itu dapat gitu ya, alhamdulillah dapat, keterima. Waktu itu saya nggak tahu nih, maksudnya saya nggak tahu kalau ternyata bakal dapat award gitu kan. Sudah keterima, terus mereka bilang, "Yes, ini di-cover full dari kami," gitu kan. Langsung shock dong kayak, "Bener ya?" Oke, and then ya sudah karena memang sudah di-cover full, terus saya info Pak Rosanto bilang oke, Bu Widya juga bilang oke, terus habis itu berangkat. Nah, baru di sananya itu saya tahu ternyata ada award-nya, gitu. Terus ternyata nama saya itu masuk di dalam salah satu award-nya itu, gitu. Nah, pada saat presentasi ya udah biasa aja, kayak saya nggak pernah kayak saya tahu kapasitas saya gitu ya, maksudnya dibandingkan dengan sebenarnya renewable energy itu adalah kongres untuk engineering. Jadi seluruh paper yang ada di situ itu adalah full engineering, kayak biofuels, ngomongin masalah AC, kayak AC yang hemat energi, ngomongin masalah coal, ngomongin masalah natural research yang itu basicnya engineering. Kayak gimana cara menghemat
ini gimana caranya menghemat apa gitu. Pokoknya renewable energy lah. Solar panel gitu-gitu ya. Terus karena saya udah tahu oke, udah ada award, terus saya melihat peserta lain kayak oh, ternyata semuanya itu solar panel, kayak ternyata semuanya itu engineering, which is engineering yang mereka ngomong apa saya nggak ngerti sama sekali. Tuh. Terus kayak ya wes lah, nggak usah terlalu berharap gitu ya. Kayak ya wes lah, nggak usah terlalu berharap gitu. Ternyata waktu gala dinner itu nama saya ada di nomor yang kedua. Jadi nomor yang pertama, award yang pertama itu adalah yang dapat itu orang Malaysia fokus di solar panel. Tuh. Terus yang kedua itu saya ekonomi, pokoknya saya satu-satunya orang ekonomi di situ. Ketiga, 4, 5, 6, 7 itu dari UK karena base-nya di UK ya. Jadi ya saya nggak tahu, mungkin ada istilahnya privilege atau apa. Pokoknya itu dari UK. Terus yang ketujuh, yang paling akhir itu dari India. Dia ngomongin masalah biofuel. Jadi kayak gitu. Ya jadi saya satu-satunya orang ekonomi yang dapat award itu. Kayak sampai sekarang aku masih bingung gitu. Kok itu gitu ya. Maksudnya kok bisa gitu. Terus waktu mau pulang itu saya sempat tanya sama panitia gitu kan. Panitianya itu juga dapat dapat award juga. Tanya, kok ini saya dapat yang kedua padahal bioekonomi, istilahnya padahal paper saya itu ekonomi gitu kan, nggak salah nih kalian, yakin nih ngasih ini ke saya gitu kan. Ya kan siapa tahu itu salah apa gitu ya, just in case gitu ya, just make sure. Terus aku bilang ke gitu sama mereka, terus mereka bilang enggak ya, sini tuh berdasarkan the quality of manuskripnya gitu, dan mereka itu melakukan voting. Jadi untuk menentukan mana manuskrip yang bisa jadi pertama, kedua, ketiga itu adalah mereka melakukan voting. Ya, jadi yang researchernya itu ada sekitar 30 orang, 30 atau 32, 34 segitulah. Jadi emang nggak banyak. Maksudnya emang nggak banyak orang di situ. Jadi sebenarnya saya berharap sama seperti di USA yang kayak ketemu orang yang banyak gitu kan. Kalau di USA kan hampir seribuan orang di satu conference kan. Ini tuh kayak nggak ada orang, terus kayak celingak-celingu, semua orang ngomongin masalah engineering yang aku nggak ngerti gitu ya kayak. Tapi pada ini ya dapet gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin kayak mungkin memang jalannya seperti itu, mungkin memang ditakdirkan seperti itu, atau mungkin itu adalah kesalahan semata. tetap ada variabel seperti itu ya. Kalau papernya itu adalah paper terkait natural disaster, of course, karena scope area saya adalah natural disaster, hubungan natural disaster sama renewable energy. Gitu. Tapi di paper itu saya nggak hanya sendiri sih. Maksudnya saya mengerjakan sendiri, tapi di paper itu saya menulis nama beberapa dosen UNER yang menurut saya selalu support saya. Ya, salah satu istilahnya apresiasi untuk mereka agar agar tetap nge-support saya lah. Saya ada kok, sebentar saya share ya itunya. Tapi saya lupa taruh mana. Sebentar. Sebenarnya kalian papernya itu sama sekali nggak worth it, kayak papernya itu abandoned paper yang saya tahu paper ini nggak akan bisa diterima di mana-mana. Makanya saya bingung kok bisa gitu. Oke. Jadi ketika kalian baca paper ini, jangan berharap kalau kalian akan menemukan sesuatu yang bagus ya. Jangan, karena paper ini tidak ada sama sekali yang bagus. Misalnya itu basic banget. Saya pakai two-step GMM. Basic kan, panel dinamis gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa dapat award. Tapi di sini ada saya, ada Pak Ros, ada Pak Denny, ada sama Bu Widya. Gitu. Jadi saya memang sengaja memasukkan nama mereka karena mereka udah dari awal support rencana saya ke depannya gitu.
gitu sih ini papernya. Sebenarnya papernya jangan harap kalian menemukan sesuatu yang bagus di sini ya, karena ini tuh abandon paper saya. Jadi saya udah lama nggak mengerjakan ini. Jadi memang udah nggak ada apa ya, udah kalau mobil gitu udah kayak karatan mungkin ya. Jadi kayak gitu. Aku juga bingung kayak kok bisa sih? Tapi istilahnya saya percaya setiap paper itu pasti punya rezekinya masing-masing gitu ya. Dan mungkin paper ini rezekinya adalah bisa menghasilkan saya award ya. Meskipun ya nggak tahu mungkin juga itu kesalahan dari mereka Masih tetap ya gitu. salah. Iya, sampai sekarang tuh masih ngira gitu loh. Bahkan apa yang ngasih tahu saya itu kan Pak Ridwan kan dari apa namanya UITM Malaysia. Itu dapat beritanya kan, dapat berita dia kan juga follow UNER kan, follow LinkedIn-nya UNER kan. Terus dia bilang, "Loh ya sekarang itu nggak internasional." Kan beliau itu saya kenal beliau waktu saya lupa di mana. Di Mauritius kalau nggak salah. Makanya saya kenal beliau nggak di Indonesia atau di Malaysia gitu ya. Apa namanya? Beliau tuh bilang gini, "Loh ya sekarang itu kamu udah punya nama di nasional gitu." Karena saya tuh dari dulu tuh selalu apa namanya? Apa ya kayak nggak pede gitu loh kalau di nasional karena saya nggak punya temen di nasional gitu. Maksudnya saya belum punya link eh, apa ya, saya belum punya koneksi lah di Indonesia gitu. Karena koneksi saya tuh lebih banyak yang di internasional karena saya mengawali research karirnya kayak waktu saya di Jepang gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan saya agak minder gitu. Jadi ketika ditanya dan semua orang itu tahu gitu kan. Semua teman-teman research saya tuh tahu, oh iya sih itu nggak terkenal di Indonesia kayak nggak ada orang yang tahu sih gitu. Gitu Mbak, kayak, "Iya nggak tahu aku," kayak saya nggak punya teman di Indonesia. Bukan nggak punya teman sih, lebih ke kayak nggak punya koneksi di Indonesia. Jadi ya itulah ya, gitu. Sekarang Tapi terkenal Kak ya. Sudah ya Mas. nggak terkenal banget sih. Ya yang pasti kami dari Risa juga mengucapkan selamat ya Yes, atas Ya ampun, thank you. semoga bisa membawa berkah ya untuk semuanya. Gitu. Amin. Nanti mungkin di next pertemuan di Riset Talk yang lain gitu ya. Setelah paper yang tadi ditunjukkan sudah publish, mungkin bisa di-share kepada kami. Jadi kami bisa belajar lebih banyak dari Yesi Rahmawati. Baik. Nah, ini karena waktunya sudah limit ya. Jadi kita akhiri pertemuan di Riset Talk pada siang hari ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, tadi paper dari Mbak Yesi Rahmawati ini secara khusus membahas tentang impact dari agriculture productivity dan drought kekeringan terhadap poverty, di mana hasilnya yang shocking but interesting karena di situ ternyata kekeringan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam dalam mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur. Namun untuk agriculture productivity justru signifikan positif terhadap poverty. Artinya ketika agriculture productivity-nya naik, justru poverty-nya juga ikut naik. Dan hal ini terjadi karena adanya inequality dari pendapatan ya yang dihasilkan di sektor pertanian itu sendiri. Mungkin seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Yesi atas paparannya yang luar biasa, juga sharingnya terhadap award tadi yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih juga untuk kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya dari mulai pagi tadi hingga siang hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Amin. Baik, terima kasih kepada dua Ibu Yesi ini yang telah berhasil membawa acara ini menjadi sekian SKS dan penuh dengan daging. Mungkin selanjutnya kita akan laksanakan penyerahan secara simbolis sertifikat kepada pembicara maupun moderator. Yang pertama saya beri kepada
Ya, berikut sedikit oleh-oleh dari kami tim riset. Hopefully Bu Yesi menerimanya dan nggak kapok buat berbagi-bagi ilmu ke kita lagi. Sekalian saya izin mendokumentasikan nih Bu. Silakan. Terima kasih ya Mbak ya. Mungkin saya hitung buat senyum ke kamera. Satu, satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya penyerahan secara simbolis sertifikat kepada moderator kita, kepada Mbak Yesi. Monggo diterima, semoga kedepannya bisa sharing-sharing lagi. Terus izin mendokumentasikan juga. 1, 2, 3. Oke, setelah mendokumentasikan penyerahan secara simbolis sertifikat dan memasuki di penghujung acara, dalam mengabadikan momen hari ini tentunya akan ada sesi dokumentasi sehingga kepada para peserta diharapkan untuk bersiap dan menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Monggo bisa menyalakan kameranya sebentar. Oke, tanpa berlama-lama mungkin bisa saya bantu untuk dokumentasi. Say cheese semua ke kamera. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Ini untuk kebutuhan pembuatan sertifikat kepada seluruh peserta diharapkan mengisi link yang akan saya kirimkan di kolom chat. Dan kemudian sertifikat tersebut akan dikirimkan melalui email peserta dalam waktu kurang lebih 3 hari. Oke, sekian acara pada hari ini. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata serta perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga para peserta dapat mendapatkan nilai-nilai positif yang dijadikan pembelajaran, serta membawa dampak baik untuk Indonesia ke depannya. Saya Rizky Drisniken, selaku pemandu acara, pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.